Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat pada hari ini. Saya Fauzan Yusuf Helmi Lubis dari SMP Negeri 9 Binjai. Saya Deborah Betty Sitanggang dari SMP Swasta Ahmad Yani Binjai. Saya Laili Andasya Fitri dari SDN 025934 Binjai. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Binjai, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Dadah! Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana hari ini pekerjaannya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Baik Ibu, hari ini saya sebagai supervisor untuk mensupervisi Ibu sebagai coach, dan nanti Ibu juga akan memberikan coaching hari ini kepada coachi. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati rubrik penilaian Ibu terkait apakah sudah selesai dengan alur tita atau belum. Jadi dalam proses coach dan coachi nanti saya akan melihat bagaimana alur tita sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memang coach itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan juga bagaimana coach itu bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga saya berharap sama Ibu untuk bisa menyesuaikan dalam proses prinsip coaching dengan cara memberikan kemitraan yang kreatif ya dalam prosesnya dan memaksimalkan potensi-potensi dalam sebuah diskusi pada hari ini. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya. Kesadaran. Iya, benar. Kemudian juga kemitraan. Atau mendengarkan secara aktif. Baik. Kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara baik atau spesifik dalam observasi pada kali ini? Itu tadi dia Pak, saya ingin mengembangkan secara spesifik cara saya bertanya dan kalimat-kalimat tanya yang berbobot. Oh iya, baik. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan pada hari ini, pastinya Ibu mempunyai indikator nih. Indikator apa yang dan bagaimana yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Tidak dari saya, tapi dalam dirinya sendiri bisa menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Wah, pasti nanti coaching pada kali ini sungguh menarik ya untuk bisa kita saksikan. Nanti saya saksikan dalam supervisi pada hari ini. Baik Ibu, selamat untuk menjalani proses coaching pada hari ini dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Kak? Kaki semenjak paha besar ya. Nggak apa-apa. Baik, selamat pagi Ibu Deborah. Selamat pagi Ibu Laili. Apa kabar Ibu Deborah hari ini? Luar biasa Ibu, saya sangat baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Deborah. Nah, dari perbincangan kita hari ini Ibu Deborah, apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini Ibu, saya berharap dengan saya berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Laili. Apa tuh masalahnya ya kalau saya boleh tahu ini Bu Deborah? Iya, jadi masalahnya seperti ini Ibu. Di kelas saya ada beberapa siswa yang mereka tidak fokus ketika saya sudah menerangkan materi pembelajaran, tapi mereka nggak ngerti apa-apa Ibu. Baik Ibu. Nah, dari pembicaraan nanti yang akan kita lakukan, karena waktu kita ini tidak banyak ya Ibu Deborah, hanya 15 menit. Tujuan apa yang ingin Bu dapatkan dari pembicaraan kita? Tujuannya adalah saya berharap bahwa nanti setelah kita berbincang ini saya menemukan solusi tentang permasalahan saya. Bagaimana nanti akhirnya murid saya itu mengerti pembelajaran yang saya berikan. Baik Ibu Deborah. Nah, saya ingin tahu lebih dalam nih masalah yang Ibu Deborah hadapi di kelas Ibu. Boleh diceritakan? Iya Ibu. Jadi permasalahannya seperti ini Ibu. Ada beberapa siswa di kelas saya yang memang tidak bisa menangkap materi apa yang saya pelajarin, yang saya ajarkan ke mereka maksudnya. Jadi
ketika saya sudah menjelaskan suatu topik, terus saya memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah mereka itu mengerti atau tidak, mereka hanya menggeleng-geleng kepala saja, Ibu. Nah, baik. Jadi selama Ibu mengajar kendalanya seperti itu ya. Iya. Dari kendala-kendala yang Ibu hadapi ini, eh, metode-metode apa yang pernah Ibu lakukan untuk menghadapi kendala Ibu ini? Iya, jadi sebenarnya saya sudah mencari tahu kenapa sih siswa saya ini tidak memahami gitu ya. Padahal saya rasa saya sudah memberikan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, tapi tetap juga hasilnya tidak tidak memuaskan maksud saya, Bu. Jadi akhirnya saya mencari tahu dan ternyata beberapa siswa saya ini, Bu, mereka ketika ke sekolah itu mereka belum sarapan. Jadi mereka akhirnya apapun yang kita ajarkan ya nggak masuk ke mereka karena mereka ya nggak fokus seperti itu, Bu. Dan beberapa lagi siswa saya itu memang mereka, maaf ya Ibu ya, memang daya tangkapnya agak sedikit lemah gitu. Berarti kesiapan siswa tadi yang belum tepat ya Ibu Iya, ya. benar. Memang untuk membangkitkan kesiapan siswa yang paling utama itu pastinya energi di pagi hari ya Ibu Iya, Deborah. benar. Memang benar sekali. Kemudian banyak juga yang tidak menangkap karena memang daya tangkapnya lemah. Iya. Seperti itu ya Ibu. Nah, selama ini siapa sih yang terlibat untuk Ibu menyelesaikan masalah? Iya, jadi selama ini sih kan masih saya sendiri nih. Masih saya mikirkan sendiri kenapa, apakah memang karena pelajaran saya atau sayanya masih masalahnya di saya gitu. Tapi akhirnya saya berkolaborasi dengan guru-guru lain, rekan sejawat, dan ternyata sama, di mereka pun sama gitu masalah yang kami hadapin, Bu. Adakah yang sudah dilakukan rekan-rekan sejawat Ibu itu yang berdampak signifikan kepada murid-murid Ibu, membuat mereka itu daya tangkapnya lebih tinggi gitu kan? Ada nggak? Ya, jadi sebenarnya inilah yang baru saya pikirkan, karena tadi kan saya udah dapat bahwa mereka itu ternyata nggak sarapan nih, beberapa dari mereka nggak sarapan, kemudian beberapa lagi daya tangkapnya lemah. Akhirnya saya berencana ini Ibu, ini saya akan berkomunikasikan ke orang tua, biar anaknya sarapan dulu nih di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian setelah itu untuk anak yang maaf daya tangkapnya lemah, saya sih berencana mengajak rekan-rekan guru untuk memberikan jam tambahan pulang sekolah Ibu ke mereka. Wah, keren nih Bu. Jadi rencananya Ibu ingin berkolaborasi juga dengan orang tua ya Ibu, Iya, selain betul. berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolahnya ya Ibu ya. Jadi nih kapan kira-kira diapain rencananya nih Bu Deborah? Dalam waktu dekat Ibu, kalau bisa pun minggu depan itu sudah mulai sebelum PAS. Takutnya nanti biar anak-anak dapat tetap mengejar ketertinggalan dari temannya, biar nilai ujiannya juga lebih bagus, Bu. Keren sekali Bu Deborah. Jadi kalau minggu depan saya datang lagi kemari untuk berbincang-bincang, saya sudah bisa tahu nih sampai di mana ketercapaian Ibu Deborah ya. Iya, benar sekali, Bu. Ya, apa nih yang sudah kita dapatkan nih? Saya senang sekali nih akhirnya ketika saya berbincang-bincang dengan Ibu Bu Laili, saya mendapatkan solusi dari masalah. Awalnya saya sempat pesimis, ini apa saya yang salah, tapi ketika Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, saya akhirnya oh iya, kenapa saya nggak coba langkah-langkah seperti ini, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih kembali ya Ibu Deborah. Nah, minggu depan saya akan datang kembali, berjumpa dengan Ibu Deborah. Kita akan berbicara kembali apa yang sudah meningkat kepada murid-murid Ibu di kelas ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu Iya, Laili. selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik Ibu Laili, bagaimana proses coaching pada hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya senang banget nih hari ini melihat coaching yang Ibu laksanakan kepada coach yang luar biasa. Pastinya Ibu itu mempunyai perasaan juga ya terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di pada coaching. Iya. Dan pastinya juga saya ingin tahu nih bagaimana Ibu menilai diri sendiri performa dalam kompetensi dalam coaching ini. Kalau penilaian saya sudah cukup baik ya Pak dari proses coaching hari ini. Tapi memang ada sedikit juga sih yang masih mengganjal tentang memberi pertanyaan berbobot tadi Pak. Oh iya, memang pertanyaan berbobot itu memang perlu pembelajaran ataupun sering dilakukan ya. Karena kalau
tidak sering dilakukan, agak sedikit sulit kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan saya ketika saya bertanya kepada Ibu, yang membuat Ibu hari ini menilai dengan cara baik itu dengan bagaimana sebenarnya? Nah, tadi kan sewaktu kami berbincang, akhirnya Koci bisa memberikan solusi, Pak, atas masalahnya sendiri. Iya, baik. Tadi saya sudah mengamati dari hasil pembicaraan Ibu terhadap Koci. Memang sudah sangat baik ya. Tapi ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa tadi Ibu belum memberikan sebuah skala ya, skala perbandingan antara sebelum proses pembelajaran itu dilaksanakan atau permasalahan itu dilaksanakan dan setelah atau pasca permasalahan itu dilaksanakan. Itu berarti skala. Kalau 1 sampai 10 tadi belum disebutkan karena memang itu menjadi sebuah rubrik penilaian ya. Berapakah seseorang bisa menilai sebelum dia melaksanakan sebuah permasalahan itu dilaksanakan dan setelah itu dia sudah punya nilai berapa. Tapi seluruhnya saya sangat bahagia sekali dari coaching yang Ibu lakukan kepada Koci yang sangat menarik ya. Dan Koci juga merasa antusias banget terhadap pertanyaan-pertanyaan Ibu pada hari ini. Baik Ibu, apa nih rencana tindak lanjut yang Ibu laksanakan nantinya untuk Koci selanjutnya? Nah, yang saya rencanakan nih ya Pak, untuk membuat diri saya lebih baik ya Pak ya. Saya akan terus mengasah diri saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Saya akan memfasilitasi beberapa rekan-rekan saya yang ingin di-coaching dengan saya Pak. Iya, dan terakhir nih, apa yang sudah Ibu dapatkan saat melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, banyak yang saya dapatkan Pak. Iya. Banyak sekali, mulai dari memperhatikan muridnya Ibu Deborah tadi ya Pak. Iya. Saya juga selama ini agak terlena juga dalam hati gitu kan. Tidak memperhatikan anak-anak itu sudah sarapan kah apa belum hari ini. Mengapa mereka tidak menangkap pelajaran saya pada hari ini. Ternyata banyak pelajaran yang saya dapat dari coach saya Pak. Berarti ada sebuah kebutuhan dasar seorang murid untuk bisa melaksanakannya. Baik Ibu, terima kasih pada hari ini. Semua pembicaraan coaching sudah berjalan dengan baik. Dan semoga coaching-coaching berikutnya Ibu sukses terus. Dan Ibu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan terdidik yang saat ini memang membutuhkan guru-guru berpihak kepada muridnya. Seperti Ibu dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Paulja.